perhatikan adalah menyeimbangkan kebutuhan kritis akan penelitian. Apa kebutuhan penelitian di saat terjadi bencana, sebelum, pada saat, atau pasca bencana. Nah, kewajiban etis itu untuk apa? Kepatutan, kepantasan, untuk menghormati dan melindungi kepentingan partisipan penelitian. Nah, ini lagi ya. Kewajiban etis itu untuk menghormati dan melindungi kepentingan partisipan penelitian. Ya. Siapa dalam hal terjadi bencana, kita mau lakukan riset bencana, siapa partisipan itu? Ya, tentu biasanya partisipan itu yang menjadi subjek studi itu tentu para korban, ya. Korban baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, itu harus dihormati, termasuk privasinya, eh, sebagai pribadi. Dalam hal misalnya, kalau Bapak Ibu meneliti misalnya korban bencana eh, kerusuhan massal 1998, ya, atau korban tragedi Agustus kemarin, itu kan bencana, ada 11 meninggal, belum kerusakan properti, ya. Nah, jadi Tambahin boleh sebentar ya, Pak? misalnya 98, Bapak Ibu mau meneliti tentang kerusuhan 98, bukanlah korban, maaf, perkosaan. Siapa yang menjadi subjek? Subjek peneliti, Bu. Siapa yang menjadi subjek? Bagaimana menderitanya orang habis diperkosa, atau rumahnya dijarah, dibakar, atau kita persempit dulu, eh, perempuan yang, maaf, diperkosa pada kerusuhan 98, itu kan bukan rahasia lagi ya, bencana itu. Ya, soal diungkap atau tidak, kita mau meneliti bagaimana penderitaan mereka. Siapa kira-kira yang paling pas menjadi subjeknya? Pejabat, polisi, eh, atau si ibu yang menjadi, atau perempuan yang menjadi korban? Menurut Bapak itu salah satu yang utama. Yang menjadi subjek. Siapa Bapak Ibu? Korban kerusuhan massal bencana 98. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Subjek utama studi itu. Korban. Partisipannya itu siapa? Pak Lurah, tokoh masyarakat, atau perempuan yang menjadi korban? Korbannya, Pak. Perempuan yang menjadi korban. Bahwa nanti ada subjek lain, sumber informan lain, partisipan lain, itu melengkapi. Ya. Jadi misalnya tokoh masyarakat atau petugas keamanan, atau, tapi yang menjadi partisipan utama ya si korban itu. Kita akan meliti bagaimana penderitaannya, bagaimana stigma yang dia ya eh, dapatkan, ya, setelah kerusuhan itu, rumahnya dijarah, dirinya diperkosa, maaf, ya, perempuan. Nah, pada saat penelitian yang seperti itu, kalau perempuan menjadi subjek, ya, ya, artinya partisipan utama, itu harus dijaga juga. Dijaga apa? Privasinya, ya, dijaga apa? Kehormatannya. Nah, dalam penelitian-penelitian yang seperti itu, bisa nggak nama sumber itu disamarkan? Dalam penelitian, itu kan sumber itu informan utama, atau disebut partisipan, atau subjek, atau informan. Etis nggak namanya disamarkan? Etis, Prof. Etis, ya. Dan sebaiknya ditanya dulu nanti, eh, nama ibu atau nama mbak kami samarkan, atau kami nama sebenarnya.
Kecuali yang bersangkutan nggak apa-apa, sebutkan nama saya sesungguhnya. Tapi kalau dia meminta, tolong nama saya disamarkan, samarkan. Dalam penelitian itu sah. Ya, ya. Jadi hormati privasi mereka. Kalau mereka minta disamarkan, sangat etis. Jadi bukan nama sebenarnya. Nah, penelitian-penelitian yang seperti itu, ya, itu biasanya bukan penelitian, bukan penelitian korelasional. Penelitian korelasional itu biasanya penelitian eh, mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Bagaimana hubungannya, kuatnya hubungannya. Itu penelitian untuk ilmu pengetahuan. Nah, penelitian-penelitian bencana tidak ada hubungannya sebetulnya. Tidak, bukan untuk ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan ya biarkan aja penelitian eh, penelitian apa yang murni untuk ilmu pengetahuan. Jadi penelitian bencana itu biasanya penelitian-penelitian yang memang untuk eh, menjawab pertanyaan, termasuk untuk mengevaluasi program-program bantuan, ya, bantuan kebencanaan. Nah, tipe penelitian seperti apa yang 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 sebetulnya diharapkan? Kita nanti selanjutkan lagi ya, sebentar. Jadi ini saya ulangi lagi. Hormati, lindungi kepentingan partisipan penelitian. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Misalnya tema kita tentang penderitaan korban dan apa, misalkan mau rehabilitasi habis kerusuhan, tuh. Katakanlah tadi kembali ke topik misalkan korban rape ya, perkosaan, berapa jumlah mereka yang harus menjadi partisipan atau menjadi subjek? Berapa jumlah mereka? Nah, tentu semakin banyak jumlah semakin baik, tetapi penelitian-penelitian ini tidak ada batasan, ya. Jadi single kasus itu sudah bisa. Single kasus itu satu orang diwawancarai atau dalam penelitian yaitu bisa yang disebut apa eh, snowballing effect atau minta kira-kira siapa lagi yang bisa saya wawancara Mbak tuh. Dia akan sependirian tahu, oh coba ketemui Mbak ini, temui tambah. Berapa? Dua, tiga. Kalau nanti jawaban dari pertanyaan itu sudah sama, itu yang disebut dalam penelitian, itu sudah mengalami saturation, saturated, sudah jemu. Ditanyakan ketambahan orang lagi, pasti seperti itu. Jadi, ya, bahkan single kasus sudah bisa. Ya. Ya. Contoh penelitian single kasus itu yang terkenal di Inggris itu penelitian apa? Pembunuhan berantai itu. Jadi ada pada suatu masa di London itu eh, banyak perempuan pelacur jalanan mati dimutilasi. Ternyata pembunuhnya tunggal. Nah, itu jadi buku diteliti. Kasusnya kasus tunggal hanya dia saja yang diteliti dalam arti kenapa ada orang yang se tanda petik sesadis itu semua pelacur jalanan dimutilasi, ditangkap dimutilasi. Kenapa? Itu kan pengen tahu bagaimana kehidupan masa lalu dia masa kecil, lalu lingkungan keluarga. Dan dia sendiri yang jadi kasus. Bahwa nanti ada mungkin pamannya atau orang tuanya yang masih hidup ikut diwawancara, itu tambahan informasi. Saya lanjutkan lagi ya. Eh, bentar. Ini kan, ya, ini sudah, ini sudah. Nah, problem orang dalam dan orang luar. Dalam banyak kasus ya, ada masalah problem orang dalam dan orang luar. In group dan out group. Nah, peneliti itu eh, kan biasanya dari luar, out group. Nah, ya, problem orang dalam dan orang luar. Nah, korban ini, korban bencana, apalagi kalau itu penjarahan, oh, tokonya dibakar, atau rumahnya, atau diperkosa, itu hati-hati karena korban, kalau kita tidak pandai-pandai sebagai seorang peneliti, karena kita ini orang luar, out group, ya.
datang mau meneliti, ya. Jangan sampai yang sudah korban lalu dalam penelitian itu merasa dilecehkan. Dan ada yang disebut kurangnya local knowledge. Hati-hati, karena kebiasaan kita, budaya kita bisa berbeda dengan daerah yang tertimpa bencana itu. Nah, ya, yang lebih baik lagi ya mengetahui eh, local knowledge, artinya kearifan lokal, dan kurangnya social mores. Social mores itu tabu-tabu ya, artinya ya itu harus dipelajari, harus dikenali ya, social mores. Karena mores itu ada yang mores itu apa? Yang berkaitan dengan norma ya di suatu wilayah, di suatu daerah penelitian ya. Kita harus pahami betul ya. Jadi tabu-tabu yang berlaku, norma-norma yang dijunjung tinggi, kebiasaan. Nah, menciptakan situasi yang menyinggung kepekaan budaya. Dalam banyak kasus, ya peneliti kalau tidak hati-hati bisa menciptakan situasi yang menyinggung kepekaan budaya. Ya, apa budaya itu ya cara hidup. Nah, budaya itu kan sebentar, saya share lagi ya. Kepekaan budaya. Kita sering mendengar istilah budaya ya. Budaya itu apa? Ya cara hidup ya, kebiasaan adat istiadat yang diturunkan. Nah, budaya itu eh, tentu sifatnya relatif ya, karena kita tidak boleh terjebak pada apa etnosentrisme ya, atau xeno, menganggap budaya kita itu artinya kalau kita sebagai peneliti yang paling baik. Ya, hati-hati. Jadi penelitian di wilayah bencana jangan justru peneliti, researcher eh, harus pakai hati-hati karena ada jangan sampai menyinggung kepekaan budaya. Budaya cara hidup lah, ya. Budaya itu bisa non material dan material. Non material itu nilai-nilai. Nilai itu ide bagaimana kehidupan yang sebaiknya. Turunan dari budaya norma itu, norma tatanan, ya. Nah, peneliti datang ke daerah bencana, menemui subjek atau menemui para partisipan atau para informan, itu hati-hati, jangan sampai justru memunculkan apa? eh, Hati-hati dengan kepekaan budaya. Sebentar saya share lagi. Ya. Jangan sampai menyinggung budaya. Kita yang paling fenomenal itu penelitian-penelitian. eh, saya tutup lagi ya. Dulu mungkin Bapak Ibu masih masih sangat sangat muda atau mungkin belum lahir. Ada antropolog Amerika perempuan itu mau meneliti tentang suku apa di Papua. Dia sampai terjun langsung terlibat itu longitudinal ya, jangka panjang. Penelitian tidak harus jangka panjang, apalagi penelitian bencana. Kalau itu untuk meneliti, untuk membantu, untuk memperbaiki program, ya harus cepat. Nah, kembali ke situ, penelitian antropolog Amerika, dia sampai menikah, kawin sama kepala suku. Jadi biar tahu persis dia terlibat di situ, hidup dengan cara mereka. Ya, itu longitudinal artinya berkepanjangan. Nah, tentu kita tidak dalam bencana kan mungkin secepat rapid survei, ya nanti kita singgung sebentar sedikit ya. Tentu ini hanya tambahan bekal, nanti ada mata kuliah metodologi penelitian. Hampir pasti ada itu dalam kurikulum Bapak Ibu ya. Ini sebentar. Nah, semua penelitian tentang penelitian banyak. Penelitian itu apa sih seorang peneliti? Yang etika pertama seorang peneliti itu, ya, sebentar. Itu urutan pertama tentu integritas. Jadi integritas, penelitian itu boleh salah. Kesimpulannya ditarik boleh salah. Ya. Artinya kalaupun kesimpulannya salah, nanti biar dilengkapi atau ada penelitian lain. Ya. Atau metodenya
ya metode atau kerangka pikirnya dianggap sudah obsolet atau eh, apa namanya tipe penelitiannya kurang tepat, biar saja. Yang penting seorang peneliti itu yang pertama integritas. Integritas itu ya termasuk kejujuran ya. Satunya kata dengan perbuatan. Salah nggak apa-apa, tidak harus betul. Kalau salah nanti kan ada peneliti yang lain, dia dilengkapi atau ditambahi atau dikoreksi. Ya, tapi harus integritasnya yang pertama. Ya, jujur dalam meneliti apa adanya penelitian. Saya ini lagi kembali ke share lagi. Nah, menentukan besarnya risiko, ya, risiko peluang terjadinya. Orisinalitas penelitian itu standar saja. Orisinal, hubungan risiko manfaat, ini saya tarik aja ya. Nah, wajib mempertimbangkan potensi dampak. Nah, sasaran penelitian itu harus dijelaskan kepada calon partisipan. Ya, berhak tahu. Misalkan mau meneliti apa? Meneliti kerusuhan kemarin. Ya, Agustus. Siapa yang mau partisipan? Kenapa? Eh, Misalnya apa? Para apa? Supir ojek yang mau partisipan harus dijelaskan. Itu sasaran penelitian. Katakanlah kalau lebih jauh tujuan penelitian itu untuk apa? Ya, ya, untuk membantu mereka atau untuk mencari apa? Ya, eh, jadi partisipan tuh harus tahu, harus mendapat penjelasan. Penelitian ini sesungguhnya untuk apa? Ya, untuk memperbaiki atau untuk membaraki program. Nah, mendukung pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah kebencanaan. Nah, kerahasiaan peserta dan data yang dihasilkan. Jadi, rahasia peserta para partisipan, para subjek itu harus dijaga, apalagi kalau yang bersangkutan minta dirahasiakan. Informan, ya, sumber informasi. Itu itu biasa dalam penelitian. Ya. Nah, penelitian bencana diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar, memperbaiki kondisi. Ya. Nah, penelitian bencana yang dikelola secara hati-hati dan etis mempunyai potensi meningkatkan manajemen bencana di semua tahap siklus bencana, termasuk mitigasi, perencanaan, respon, dan pemulihan. Ya. Eh, dia di apa itu di Jawa kalau nggak salah pernah ada pasca bencana ada bantuan rumah. Nah, rumah itu nggak ditempati karena kenapa? Ya, mungkin butuh penelitian rumah yang seperti apa. Nah, rumah itu di situ sebentar saya ini. Ya. Saya dapat kisah ini dari kakak kelas saudara yang meneliti. Kenapa sih rumah yang dibangun oleh katakanlah negara ya, dengan pemerintah lokal atau bantuan pusat, sebagian besar nggak ditempati kembali. Nah itu diteliti oleh kakak kelas saudara. Tesisnya mungkin ada. Ya ternyata dibangun atas selera apa, terus dibangun sama, kenapa? Padahal tidak butuh hal-hal yang secara spesifik ya, struktur rumahnya. Padahal rumahnya bagus, ya, nggak ditempati. Sebagian besar nggak menempati. Dan sebagian besar yang menempati, ya, ditempati sebagian besar tapi dirombak lagi. Nah itu tentu ada hal-hal yang kearifan lokal. Ternyata salah satunya, mengapa nggak ditempati kan harus diteliti. Dilakukan penelitian, karena rumah itu di lingkungan itu nggak dipagari, terus kalau malam habis maghrib atau para tetangga itu kumpul ngobrol gantian. Nah itu dipagari atau apa. Jadi itu dibongkar semua sama penduduk. Nah sebaiknya sebelum dibangun ya perumahan untuk di pasca bencana itu dilakukan penelitian. Nah penelitian itu bisa rapid. Rapid itu cepat, rapid survei.
Katakanlah kita mau melihat local wisdom untuk mempelajari bagaimana sih budaya, ya. Para peneliti sebaiknya ada pelatihan untuk memiliki kemampuan rapid survey. Rapid survey itu hanya datang 1-2 hari, ketemu orang, ketemu tokoh masyarakat, ya, datang ke lokasi bencana, dia tahu, ya, tahu oh ini keparahan bencana, oh ini yang dibutuhkan, oh ini kalau misalkan mau eh, dia tahu bahkan berapa pohon kelapa yang tumbang, berapa pohon kelapa yang harus diganti atau apa, ya, dia tahu. Ya. Tapi itu peneliti yang mungkin sudah dibekali, ya. Saya tidak tahu apakah dalam kurikulum Bapak Ibu ada yang disebut metode rapid cepat, metode rapid survei, survei cepat, ya. Hanya datang ke lokasi bencana, oh ini keparahan, oh ini yang perlu bantuan mendesak, oh ini, iya, tahu. Jadi 1, 2, 3 hari dia udah tahu, udah bisa menarik kesimpulan yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan. Sebentar, ini korban ini. Nah, fokus penelitian, ya. Fokus penelitian itu sebetulnya penelitian itu kalau fokus disimplifikasi ada penelitian yang untuk ilmu pengetahuan, ya, untuk sains, ilmu pengetahuan. Nah, penelitian yang berikutnya untuk program, untuk tadi supaya menjadi lebih baik, katakanlah program-program bantuan, program-program rehabilitasi bencana, pasca bencana, respon bencana, ya. Nah, fokus penelitian bencana tentu bukan di sini, ya, pada program ini. Nah, riset-riset yang berorientasi untuk memperbaiki program, ya, program respon bencana, perencanaan maupun untuk pasca bencana, ya, penanggulangan, rehabilitasi, itu biasanya ada yang disebut OR, riset operasional, ya, operasional research. Riset operasional itu pasti terdiri dari 2 tahap. Ya. Tahap pertama adalah problem identifikasi. Kenali apa yang menjadi problem, yang menjadi masalah. Ya. Problem identifikasi. Kalau dari riset yang pertama ini menghasilkan kesimpulan, kesimpulan dari riset untuk mengenali masalahnya yang sesungguhnya terjadi setelah bencana ini, lalu intervensi. Ya. Intervensi. Intervensi itu tindakan, treatment, ya, yang menjadi masalah apa misalnya temukan lalu intervensi. Jadi riset-riset program itu atau biasanya berbentuk riset operasional atau orang menyebutnya OR itu, ya, operational research, itu tidak ada kaitannya, bukan untuk ilmu pengetahuan, ya, memang untuk program, memperbaiki program, ya. 2 tahap semua dilakukan dengan tentu pada tahap pertama secepatnya. Nah, apa bentuk riset-riset pada tahap ini, tahap problem identifikasi ini, ya, Sunda. Nah, pada tahap problem identifikasi ini, ya, sebaiknya bentuk penelitiannya yang apa? Nah, pada problem identifikasi tahap pertama itu biasanya riset pendekatan kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Bedanya kalau kuantitatif itu ya alat utamanya mungkin statistik, ada angka-angka. Kalau kualitatif itu narasi. Nah, apa yang dipakai? Instrumen utamanya adalah peneliti, ya. Instrumen utamanya peneliti, lalu dengan pedoman wawancara, wawancara mendalam. Kepada siapa? Kepada informan atau kepada subjek. Bukan kuesioner, kuesioner tertutup, bahwa ada pedoman wawancara. Nah, makanya riset-riset identifikasi masalah tahap pertama itu biasanya ada melalui pendekatan kualitatif, non angka, ya, wawancara mendalam. Nah, dalam wawancara riset
kualitatif ini saya share lagi. Ya, ya. Nah, nah, kualitatif interpretatif. Jadi setiap kata diinterpretasikan, dimaknai oleh peneliti. Ya, hanya bisa melalui kualitatif. Ya, makna dari kata-kata. Hasil apa? Hasil wawancara mendalam. Wawancara mendalam dengan siapa? Dengan partisipan. Siapa? Subjek. Ya. Ya. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya eh, katakanlah kalau tadi korban perkosaan mau direhabilitasi secara psikologis atau apa, itu tidak ada jawaban yang pasti. Bisa single kasus, lalu bisa 2 orang, bisa 3 orang. Kalau nanti jawabannya sama dari setiap wawancara mendalam itu, kira-kira jawabannya sama, itu yang ada yang disebut itu sudah jenuh, diteruskan pun akan sama. Bukan kuantitatif positivistik. Positivistik itu biasanya studi korelasional. Ya, untuk mencari hubungan faktor ini, variabel ini berhubungan dengan variabel ini, A dengan B, atau A atau ada intervening lalu kuatnya hubungan, itu positivistik, lebih ke kualitatif. Nah, sampai di sini kita diskusikan ya. Nanti tetap akan ada mata kuliah metodologi penelitian bencana ya. Kita diskusikan ya. Kalau kita mau diskusi Bapak Ibu, ada yang tanyakan untuk pengalaman Bapak Ibu melakukan studi bencana, penelitian bencana. Ya, ya. Sekarang kalau saya tanya, katakanlah korban bencana kerusakan massal ya, mau meneliti, mau tujuannya apa, untuk rehabilitasi korban, bantuan psikologis atau apa, eh, korban perkosaan, perempuan yang diperkosa pada kerusuhan bencana 98, kerusuhan di Jakarta. Katakan. Siapa yang harus mewawancarai perempuan yang diperkosa? Sebaiknya siapa? Perempuan atau peneliti laki-laki? Perempuan Laki-laki. juga, Pak. Perempuan juga ya. Apa alasannya? Mungkin saja dia trauma melihat laki-laki karena banyak eh, pembelajaran kalau mereka ada traumatik sendiri terhadap laki-laki, entah itu yang dilihat adalah ayahnya atau siapapun, itu dia melihat sosok laki-laki sih. Ya. Jadi yang perempuan ya, iya, perempuan mewawancari perempuan lebih nyaman, dia berkisah bertutur ya, termasuk menceritakan bagaimana pedihnya, sedihnya secara psikologis. Dan di jurnal itu juga sebaiknya yang mewawancarai perempuan ya. Ya. Loh, kalau yang meneliti laki-laki untuk kepentingan katakanlah membuat eh, ya serahkan kepada pewawancara perempuan, pewawancara mendalam karena lebih nyaman. Ya istilahnya saya suka itu, lebih nyaman. Perempuan lebih nyaman menceritakan hal-hal yang sangat pribadi kepada sesama perempuan. Ya, demikian. Apalagi yang mau kita diskusikan tentang penelitian ini. Ya. Misalnya apa? Kalau misalnya kerusuhan ke bencana kemarin itu kan bencana itu. Terus Agustus kemarin itu misalnya mau meneliti eh, kenapa, mengapa polisi, tentu ada prosedur tetap ya. Pada saat seperti itu kan ada prosedur tetap. Apakah itu pakai mobil apa itu
lapis baja seperti itu, ya. Lalu eh, untuk memperbaiki kinerja polisi, ya, ya, itu kan pasti ada masalah lah, keadaan yang tidak diharapkan. Kenapa? Udah tahu itu ada kerumunan, malah lewat di situ, dan padahal bisa dimodifikasi. Siapa sebetulnya subjek yang harus yang menjadi wawancara, atasannya atau para petugas polisi yang di lapangan, ya, dan siapa yang harus eh, siapa ya? Artinya maksud saya begini, ini kan polisi mau direformasi ya setelah kejadian itu, bahkan udah dibentuk apa itu tim apa, ya. Itu kalau mau kan diteliti, siapa yang harus meneliti? Polisi. Atasannya, yang diwawancara atasannya, atau polisi yang ada di lapangan itu, yang bertugas di lapangan pada waktu terjadi demonstrasi itu. Ya, ya, petugas di lapangan, ya, ya. Nah, tentu penelitian-penelitian yang seperti itu adalah bukan penelitian korelasional, ya, kualitatif riset, ya, supaya diperoleh eh, realitas yang mendalam, itu dimaknai. Di mana wawancara yang paling enak dilakukan kalau itu petugas lapangan? Apakah di kantornya pada waktu dia masih menggunakan seragam, atau mungkin mengikuti subjek? Kalau maunya dia warung kopi atau di rumahnya atau di mana? Ya, sebaiknya di mana? Kita mengikuti subjek yang mau diteliti atau kita yang ngatur penelitian di sini, wawancara di sini? Mengikuti subjek, ya, termasuk ya, kalau dia bersedia di wawancara pas di masjid atau di gereja atau mungkin di warung kopi, ya ikuti, ya. Kalau mungkin dia sambil jalan mau tugas dinas lagi, diikuti, ya. Itu salah satu bagian dari ya, keuletan peneliti, ya. Etika peneliti juga, jangan memaksakan jadwal wawancara mendalam, ikuti mereka, ya, ya. Nah, ada masalah nggak di, katakanlah maaf, di Aceh itu dianggap berhasil itu, ya. Rehabilitasi Aceh yang, tapi saya dengar setelah dipagari banyak warga yang kembali ke daerah di dekat pantai, ya. Ya. Itu perlu diteliti nggak? Itu kan keadaan yang tidak diharapkan kan. Kalau diliti sebaiknya, ya, siapa sumber informannya? Ya orang yang pindah itu, yang melakukan sama seperti orang dipindah, dicarikan tempat yang lebih baik tapi tidak mau, ya kembali lagi ke tempat asal. Nah, juga mungkin menarik untuk diteliti, Jogja itu berapa kali kena kena apa, musibah bencana, ya, tetapi relatif tidak ada penjarahan di mana itu, di daerah Gunung Merapi kan, ya, nggak ada ternak yang hilang ditinggal, ya, ternak ya, tidak ada rumah yang dibobol, ya, dimanfaatkan. Tapi mungkin daerah lain ada peluang untuk melakukan perbuatan kriminal mumpung. Itu menarik diteliti, ya. Kenapa demikian? Itu sebetulnya tema-tema penelitian. Kira-kira Bapak Ibu tugas akhir mau meneliti apa nanti? Ada yang sudah punya eh, imajinasi mau meneliti apa? Saya kira wajib untuk penelitian, untuk tesis.
Mau meneliti apa? Sudah punya banyak gambaran. Pak Mino udah punya bayangan ini. Mau meneliti apa? Insya Allah sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah. apa misalnya temanya apa atau mau menjawab apa? Ya, Mau menjawab integrasi apa pembangunan di antara perubahan iklim dan bencana di tingkat pembangunan desa, Pak. Di perencanaan ya, pembangunan. Iya. ya. Subjeknya siapa? Partisipannya siapa? Mungkin kepala desa salah satunya ya, Kepala tokoh iya, masyarakat, kepala desa sama tokoh masyarakat, Pak. tokoh masyarakat Iya, setempat ya. iya. Ya, Jadi ya, mau melihat gimana perencanaan desa itu mengintegrasikan perubahan iklim dan bencana di dalam perencanaannya sampai ke penganggarannya. oh ya, mereka ya. Itu melalui ya, studinya kualitatif ya. Iya, iya, Bro. Iya. Jadi lewat wawancara mendalam mereka diwawancarai. Ada nggak tokoh formal? Kepala desa tentu tokoh formal ya. Partisipan lain? Partisipan lain nanti ada kalau yang di perubahan iklim itu kan ada komunitas kampung iklim. Kalau yang Oh, bencana itu komunitas Destana. Jadi bagaimana mereka berkolaborasi di dalam pembangunan desa secara nyata itu, Mas. Ini kan selama ini itu oh, terpisah ya, Pak. Jadi perubahan iklim sendiri ya, kemudian Destana sendiri. Jadi ini tidak pernah bersinergi ininya. nggak pernah bersinergi. Ya. Iya, kerja sendiri-sendiri padahal kan Jalan sebenarnya kan sendiri-sendiri, kerja iya, sendiri-sendiri. betul, betul. Orangnya sama tapi kadang secara pekerjaan karena isu beda sehingga beda gitu, Pak. Iya. Terus seorang peneliti, kalau itu pendekatannya kualitatif sebetulnya, ke lapangan itu harus blank. Ya, memang kita ingin tahu apa sih, bukan kita yang sudah menentukan punya hipotesa yang akan dibuktikan, diuji, bukan seperti itu. Ya. Jadi ke lapangan harus blank. Kalau penelitian relasional, ya yang positivistik, pakai hipotesis, jadi kita belum tahu kenapa nggak bisa bersinergi, mengapa. Mengapa? Itu salah satu, itu harus hanya bisa akan lebih baik dengan penelitian-penelitian eh, dengan pendekatan kualitatif lewat wawancara mendalam, pedoman wawancara, ya, didapat seorang peneliti itu instrumen utama. Ketiga, meneliti ini betul-betul blank, lepaskan semua. Ya, kita bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan. Kalau teori yang ada dipakai untuk membingkai saja teori. Ya. Yang lain sudah punya idealnya sedini mungkin sudah punya gambaran topik mau meneliti apa, mau menjawab pertanyaan apa. Ya. Yang lain, Ibu Rosilana atau ibu yang lain ini, Ibu Emi, Ibu Arya, Pak Cucu juga, Pak Ali Mukhtar ini, sudah punya gambaran awal mungkin. Izin Pak, Izin kalau Pak, saya Ya, iya Pak. Gimana? monggo Mbak. Ya, ya silakan Pak. oke Pak, Ya, izin Pak. Kalau saya hmm. gambarannya, karena saya bekerjanya di bidang teknis ya Pak, jadi nantinya untuk gambaran penelitian ke depan saya juga arahnya ke teknis. Untuk yang akan saya ambil yaitu terkait bencana pencemaran air lindi. Jadi kan saya bekerjanya di TPA Regional Piungan, di sana ada tumpukan sampah yang menghasilkan lindi. Jadi nanti saya eh, s- saat ini sebentar saat ini IPA-nya belum memenuhi baku mutu. Jadi penelitian saya lebih ke evaluasi secara teknisnya untuk mengurangi dampak bencana pencemaran lindi tersebut, Bapak. Penelitian Oke. evaluasi ya.
Nggih, terus jadi saya penghasilan. kemungkinan tidak berhubungan dengan orang, nggih, tidak berhubungan dengan Oh, komunitas. iya. Di penelitian di ini laboratorium, iya. Tadi kan Banten itu kan nggak ada provinsi kan Banten kan. Boten, nanti kemungkinan hasilnya lebih ke apa seperti outputnya seperti DED apa pilihan alternatif pengolahannya itu. Oh, iya. Pilihan alternatif. Iya, iya. Langsung ada suaranya. Tapi suaranya Nggak melibatkan ini warga begitu. Sampah kan produk dari Dan ya, dia mau nggak usah dikasih Mboten evaluasi. melibatkan, Pak. Mboten melibatkan. Saya lebih ke kajian teknis IPA-nya Kajian untuk teknis. mengurangi dampaknya. Oh, iya. kemarin dia. Nggih, tapi Ya, nanti paham. dalam latar belakang mungkin ada data untuk sebaran air lindinya nanti istilahnya kalau berdampak ke masyarakat tuh sebarannya sampai mana. Mungkin gambarannya seperti itu. Oh, iya. Ya, jadi di latar belakang dikemukakan arti pentingnya penelitian ini, dampaknya. Ya. Itu sudah dari awal di background problemnya. Yang lain sudah punya, Izin Pak, ya gimana Pak? untuk saya karena saya bekerja di BMKG, jadi saya berencana untuk meneliti masih ada kaitannya dengan cuaca, Pak. Ya, Sampai sekarang saya masih berpikiran bagaimana meneliti tentang early warning system cuaca ekstrim, Pak. Jadi selama ini ya, kan kita dari BMKG selalu memberikan informasi cuaca ekstrim, terutama beberapa jam ke depan. Nah, ya, informasi itu kan kita bertanya apakah sampai ke masyarakat, terus sampainya dengan cepat atau tidak, atau masyarakat memperhatikan atau tidak informasi cuaca yang kita kirimkan, Pak. Jadi nanti mungkin teknisnya dari BMKG informasi kemana, kemudian sampai masyarakat seperti apa, dan dari masyarakat sendiri kan mempunyai level pendidikan atau pengetahuan tentang pentingnya informasi cuaca itu akan berbeda, Pak. Nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi nanti mungkin akan melibatkan sinyalnya jelek nih. Ya, ya putus sinyalnya Pak Mutar. Halo, putus. Ya, informasi sampai apa tidak? Kalau tidak sampai, kenapa? Mengapa informasi tidak sampai? Kalaupun sampai, kenapa informasi itu mungkin tidak dipercaya? Nah, penelitian yang seperti ini, tipe penelitian yang seperti ini paling paling tepat memang kualitatif. Siapa yang menjadi eh, informan, ya, bukan responden, informan atau subjek, ya maaf mungkin Pak, masyarakat. ya Ya, terlempar keluar. itu tujuan. Ya, terputus tadi Pak. Ya, Maaf. ya. Terus mungkin cara menyampaikan informasi, ya isi dari informasi, kemasannya. Itu bagus sekali. Kadang-kadang ada persoalan informasi memang. Early warning system, lalu sampai ke bawah, mungkin dimaknai berbeda. Itu juga menyangkut isi informasi, pesannya. Oke. Yang lain ada lagi yang sudah punya gambaran. Ya, Bu Puspita ini sepertinya belum. Iya, Prof. Gambarannya ada, Prof. Cuman saya kurang tahu apakah saya akan melanjutkan atau saya akan ganti judul, dikarenakan awalnya itu ini, Prof.
kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana banjir. Jadi saya di sini fokusnya adalah target saya adalah tim manajemen dan tim K3 rumah sakit. Cuman dikarenakan perjalanan kuliah ini menarik ya, Prof. Saya memikirkan apakah saya tetap lanjutkan ini atau saya tertarik ke kebencanaan yang lainnya gitu, Prof. Kalau saya kan terlalu spesifik sekali gitu, Prof. Gitu. Kalau 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 Ibu bekerja di rumah sakit ya. Iya. Iya, Prof. Saya kira, tapi ini kan pendapat saya, lebih baik itu teruskan saja. Kan ada manfaatnya juga. Kesiapsiagaan rumah sakit itu. Telitilah ya Siap, tempat Ibu berkarir itu. siap, Ada Prof. manfaatnya buat ya. Kalau saya nggak usah kemana-mana itu saja. Jadi oh iya, diteliti ya. Siap. Tapi siap nggak kalau nanti kesimpulannya ini kadang-kadang ada yang sensitif, kan ternyata nggak siap. Ya, kesiapsiagaan mungkin menghadapi banjir harus apa. Tapi menurut saya lebih baik teruskan. Ada manfaatnya di tempat kerja sendiri, ada sumbangsihnya. Siap, Prof. Sampai di sini dulu ya. Ya. Nah, siapa ini yang mau ngambil materi? Semua PowerPoint, semua jurnal saya fotokopikan dan ada buku satu. Selebihnya itu kalau tertarik di fotokopi sendiri. Siapa yang mau ketemu? Pak, kemarin ada yang japri saya lupa saya. Kalau Pak Giarto yang lalu kan tinggal di Sleman, katanya mau ke sana, sudah jadi, Pak? Belum jadi. Oh, Ya. belum jadi, Pak. Nanti saya jadi diingat-ingat ini hari Jumat sore jam 4 ya sampai ba'da maghrib saya ada kelas di Babarsari Jumat, lalu hari Selasa dari jam 3 sampai jam 8 lah, sampai jam 8 saya ada kelas juga di Babarsari. Itu bisa dijapri, nanti saya keluar sebentar dari kelas. Jadi Selasa dan Jumat. Kalau ya nanti saya diingatkan nanti bahannya. Jumat besok bisa saya siapkan atau ke rumah saya. Ke rumah rumah saya di Jalan Kaliurang KM5 masuk. Ya, nanti saya beri peta Google-nya. Ya. Ini yang di Jogja banyak kan ini kan? Ya. Ada yang Banyak, tinggal Pak. ya. Jadi saya nunggu, saya ulangi Selasa jam 3 sampai jam 8, Jumat sore ya. Saya jam 4 sampai habis sholat maghrib ini masih ada kelas lagi, meneruskan Jumat sore. Bisa. Kalau di rumah ya kapan saja. Misal diinfo dulu, nanti saya tunggu. Ya. Ya. Kapan bisa kuliah yang tatap muka langsung itu nggak ada agendanya, belum ada ya? Belum ada. Ada, Prof, bulan Desember offline masih gratis, Prof, tapi belum ada tanggalnya. Oh ya, nanti kalau 2 kali, Prof. ada tatap muka ketemu, ya saya bisa juga. Baik, saya sampai di sini ya. Kita akhiri. Sampai insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Iya, Prof. Pak. Ya, Kak, Terima kasih,